5 sama 2. Sedang Nah, capek-capek. itu dia. Saat ini kita sudah mulai Lagi seru-serunya on ya. air lagi ya, lagi seru ya ngobrolnya. Iya. Konsultasi sama Bu Siti. Konsultasi rumah tangganya nanti ya. Oke. Ada casnya nanti. Oh, ada biayanya. Di sini nggak? Kok Pak Nia manajernya kayaknya. Iya, iya. Nah ini yang sempat ramai pemirsa memang kemarin Gita Savitri bersama dengan sang suami Paul ini kan memang salah banyak satu influencer ya. Pesawar-pesawar lain juga kemudian kan. Yang turut berbicara Speak juga up mengenai juga. hal ini. Jadi memang mungkin ini belum begitu familiar dan juga mungkin dianggap masih tabu oleh masyarakat Indonesia kita untuk keputusan untuk tidak memiliki anak dalam sebuah rumah tangga. Nah itu dia, karena itulah kita hadirkan 2 orang narasumber pagi ini. Ayo. Kita perkenalkan langsung sudah ada Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI. Assalamualaikum, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualkum Bu Siti Aminah, Komisioner Waalaikumsalam, dari Bu Siti. Komnas Perempuan Republik Indonesia. Selamat pagi. Sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah. Izin saya akan bertanya-tanya cukup banyak ya Bu. Oh iya, Takutnya jangan viral. marah-marah nanti. Tadi ya. Tanya sama wartawan Enggak. marah-marah. Boleh diizinkan ya Bu ya, kalau nanya Siap. banyak. Boleh. Nah jadi pertama ini Bu, yang kemudian sempat menjadi polemik karena kemudian banyak para orang tua, terutama ibu yang kemudian tidak terima bahwa terkesan sang selebgram ini menganggap anak itu beban begitu Bu. Nah tapi kalau memang bisa dijelaskan sebenarnya keputusan ini salah tidak sih kemudian kalau diambil oleh pasangan suami istri atau mungkin sebuah rumah tangga? Iya, jadi sebenarnya keputusan memiliki atau tidak memiliki anak itu adalah salah satunya adalah hak perempuan ya, untuk ikut menentukan apakah ia ingin memiliki atau tidak memiliki. Nah, mengapa misalnya ini sampai menjadi polemik? Karena kemudian ini didiametralkan. Dalam artian gini, kalau yang memilih tidak memiliki anak, dia akan lebih bahagia, lebih awet muda. Yang mungkin cara komunikasinya ya, cara menyampaikan ide itu. Kemudian hal ini kan kemudian membangun daya tolak tanda kutip pada perempuan yang lain. Enggak kok, anak itu enggak beban, anak itu membahagiakan buat saya. Karena kan perempuan itu tidak boleh dipandang homogen. Setiap perempuan itu memiliki hak atas atau memiliki pendapat. Nah tentu pendapat yang child free, dia memiliki argumen, memiliki pengalaman hidup yang mungkin berbeda dengan perempuan yang memiliki anak. Nah pada posisi ini sebenarnya yang penting adalah tidak saling membuli lah ya, atau menjadikan salah satu merasa paling benar di atas yang lain. Karena pasti yang memilih child free dia punya alasan, dia punya pengalaman hidup, punya cara pandang tentang perkawinan, tentang anak, tentang keturunan. Begitu pula dengan perempuan yang memiliki atau memutuskan memiliki anak. Jadi pada posisi ini bagi kami perempuan memilih atau tidak memiliki anak itu adalah hak. Bu Siti, laki dan perempuan, suami dan istri tentu punya tujuan hidup gitu ya. Kalau laki-laki mungkin begini, perempuan seperti ini. Nah, kalau di perempuan sendiri gitu ya Bu ya, di wanita sendiri, ada nggak sih mungkin salah satu ekspektasi atau tujuan hidup dia itu misalnya, saya ingin melengkapi hidup saya itu dengan, saya ingin berkarir, saya ingin ini. Jadi ada step-stepannya gitu nggak sih? Iya, itu nggak bisa digeneralkan. Oh, okay. Visi saya itu tentu berbeda dengan Mbak Maria gitu ya. Tapi secara kitoh misalnya. Gitu. Yang harus dilihat sebenarnya gini. Sini dong berarti kalau kitoh. Mengapa ini menjadi polemik kan karena ada ekspektasi terhadap tubuh perempuan. Betul. Ya, karena hanya perempuanlah yang oleh Tuhan dititipkan atau dilekatkan rahim. Nah, tapi kan kemudian fungsi-fungsi ini ada harapan-harapan masyarakat ya terkait keberlangsungan hidup, keturunan dan seterusnya. Nah, peran-peran ini yang kemudian sebenarnya tidak melihat bagaimana perempuan ikut berkontribusi terhadap pengambilan keputusan. Misalnya apakah ia ingin punya anak atau tidak, kalau ingin punya anak, kapan ia ingin punya anak, berapa jarak kelahirannya, berapa jumlah anak. Karena sebenarnya, nanti tolong dikoreksi ya Pak Ustadz, memiliki anak itu adalah hal yang juga bukan hal mudah. Kita tidak bisa melihat melahirkan, hamil, melahirkan itu sebagai semata-mata hal yang
natural. Itu akan ada kesakitan, akan ada Iya. hal-hal yang harus diterima, diadaptasi. Tidak bisa dipungkiri itu ya, Bu? Ya? Tidak bisa dipungkiri. Dan mungkin yang memahami ini adalah perempuan-perempuan yang pernah mengalami kehamilan, kemudian melahirkan dan merawat anak, tingkat kelelahan, kemudian misalnya tidak ada support dari pasangan karena peran gender kan mengatakan ya itu tugas perempuan gitu. Yang kemudian ini bisa jadi tadi menimbulkan orang yang perempuan yang tidak memiliki pengalaman atau mungkin memiliki pengalaman yang kurang baik, dia melihat anak-anak banyak anak hanya dilahirkan, kemudian dia tidak dirawat dengan penuh kasih sayang, tumbuh kembangnya tidak terjamin, jadi untuk apa gitu. Potret-potret seperti itu. Betul, gitu ya. jadi kita juga tidak bisa menjadikan pengalaman satu perempuan ke perempuan yang lain. Tapi intinya perempuan itu dengan fungsi reproduksinya itu tidak boleh menghalangi perempuan untuk memiliki atau mencapai mimpi-mimpinya. Sehingga kehamilan, melahirkan itu harus direncanakan. Oke, saya ke Pak Asrorun Niam kalau kayak gitu. Nah, ini masuk nih ke aspek agama ya. Agama itu keturunan tuh hukumnya apa ya? Punya keturunan gitu loh dari sebuah keluarga. Ya, terima kasih ya. Pertama, kalau kita punya keinginan untuk memperoleh keturunan, harus melalui jalan yang dibenarkan. Ya, itu satu. Ya. Kalau kita pengen nikah, itu bagian dari pilihan. Hukum asal menikah itu kan boleh. Ya. Bisa jadi orang memilih untuk tidak menikah karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tetapi ketika orang mau menikah, itu terikat oleh syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tidak boleh hanya sekedar keinginan, kemudian dia melakukannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Misalnya menikah sesama jenis. Meskipun itu keinginan, tetapi karena nabrak aturan, maka menjadi tidak benar. Demikian juga dalam konteks pernikahan, itu punya anak bukan jadi syarat di dalam pernikahan. Begitu pernikahan terjadi, kemudian punya anak ini sebagai salah satu tujuan. Tapi bisa jadi orang menikah nggak punya anak dan itu nggak salah gitu. Ini yang pertama. Meskipun ada keinginan. Betul. Tetapi kalau dia pengen punya anak harus lewat jalur pernikahan. Tidak boleh dia punya anak, kemudian dia nitip sperma kepada orang lain tanpa melalui pernikahan. Kan sekalipun dari sisi teknologi memungkinkan, tapi tidak dibenarkan. Nah sekarang tema kita, ketika ada orang punya pilihan untuk tidak punya anak, dari sisi ide dan keinginan tidak masalah, itu dibolehkan. Tetapi bagaimana caranya? Jadi ada niat, kemudian ada cara. Kalau dia pengen nggak punya anak, karena motivasi ini jadi beban, ini tidak boleh. Karena pada hakikatnya anak itu bukan beban. Anak itu amanah. Kemudian dia pengen nggak punya anak, kemudian dia vasektomi atau tubektomi yang merusak sistem reproduksi, itu tidak dibenarkan. Nah, itu saya kira ada niat, kemudian ada proses, kemudian ada yang disebut dengan ma'alatul af'al, akibat yang ditimbulkan. Niatnya, oke, ini bisa diterima, child free, atau dalam kondisi tertentu tadi merencanakan. Jadi di dalam konteks alat kontrasepsi itu ada dua. Yang pertama disebut tangzimun nasli, merencanakan keturunan seperti tadi. Begitu menikah, dia nggak langsung hubungan badan. Kemudian dia pengen melanjutkan studi, boleh nggak itu? Ya, boleh. Tapi asal disepakati bersama. Yang satu pengen nunda, ternyata yang satu enggak. Kemudian timbul konflik. Wong tujuan pernikahan adalah membangun sakinah, mawaddah warahmah. Sekalipun ada dua ide dan gagasan, tetapi harus dikomunikasikan. Misalnya, begitu pengen selesai nikah, pengen menunda 2 tahun, boleh nggak? Tangzimun nasli, tetap hubungan badan, tetapi dengan KB, alat kontrasepsi. Alat kontrasepsinya yang apa? Yang dibenarkan secara syar'i gitu. Jangan yang salah tadi. Ya, jangan yang salah. Atau kemudian pengen menyalurkan hasrat seksual tapi tanpa punya anak, tidak melalui pernikahan, ya nggak boleh kan gitu kan. Nah, misalnya
Di zaman Nabi pun sudah pernah ada yang disebut Kayak dengan begini. azl. Dia merencanakan keturunan, saya hubungan badan, tapi saya nggak pengen punya anak. Dia ketika koitus misalnya ditarik, tidak dimasukkan di dalam rahim perempuannya. Boleh nggak itu? Boleh. Tetapi kalau merusak sistem reproduksi Ya. yang normal, namanya tahdidun nasli yang kedua. Merusak sistem yang kemudian membatasi keturunan. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Oke. Jadi ada cita-cita masih di dalam alam ide, itu nggak apa-apa. Masih Sama dengan dibenarkan. hukum normal makan, itu kan boleh. Tetapi begitu kita ambil keputusan makan, hanya terikat oleh makanan yang halal, kan gitu. Ya, Nggak ya, boleh ya. kita makan, ambil punya orang tanpa apa namanya Izin, tanpa izin apa. atau kemudian mencuri dan Ya. lain sebagainya. Oke. Jadi makan, kemudian menikah, punya anak, kerja di mana, itu bagian dari apa yang difikirkan, tetapi begitu manifest, dia terikat oleh ketentuan. Oke. Dan jika misalnya ide itu ada, kemudian dengan cara yang dibenarkan, Betul. tetapi dengan alasan yang salah. Nah, ini kemudian secara syariah seperti apa? Tapi usai jeda ya dijawabnya Oke. sesaat lagi untuk Anda.